Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Poppy Mulyaningsih akan memandu kegiatan kita kali ini. Yang mana pemateri kita kali ini adalah Bapak Muhiri Pai MPD dengan materinya kurikulum SMA Negeri 1 Maja. Saya akan membacakan kurikulum kitanya. Nama Muhiri Pai MPD, tempat tanggal lahir Lebak 28 Desember 1984. Hobi membaca. Moto hidup takkan berarti tanpa suatu pengorbanan. Riwayat pendidikan SD Negeri 2 Maja, SMP Negeri 1 Maja, SMA Negeri 1 Rangkas Bitung, S1 Pendidikan Matematika STKIP Kusuma Negara Jakarta, S2-nya Pendidikan MIPA Unindra Jakarta. Riwayat organisasi Pratama Putra SMP Negeri 1 Maja, KNPI Desa Maja, Ketua Karang Taruna Desa Maja, Wakil Ketua Irmas Al Mubarokah, Sekretaris DKM Masjid Besar Al Mubarokah. Mungkin itu saja perkenalan dari Bapak Muhiri Pai. Selanjutnya kita saksikan pemaparan dari Bapak Muhiri Pai MPD. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Maja, yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Maja, yang terhormat staf TU beserta para penjaga, dan yang kami banggakan peserta didik kelas 10 yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan ini masih diberikan kepercayaan oleh Umi selaku kepala sekolah, yang mana pada kesempatan ini akan menyampaikan materi tentang kurikulum SMA Negeri 1 Maja tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum kita membahas lebih detail tentang kurikulum SMA Negeri 1 Maja, pertama kita akan membahas tentang kurikulum secara luas. Yang pertama yaitu tentang pengertian dari kurikulum. Nah, menurut Sisdiknas, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, setiap satuan pendidikan harus mempunyai kurikulum atau dinamakan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum yang digunakan sekolah kita yaitu sekolah SMA Negeri 1 Maja adalah kurikulum 2013. Apa itu kurikulum 2013? Nah, pengertiannya adalah sebuah kurikulum yang terintegrasi. Maksud dari integrasi di sini adalah sebuah kurikulum yang mengintegrasikan skill, theme, konsep, and topik baik dalam bentuk which in single disciplines, across several disciplines, and within and across learners. Dengan kata lain, bahwa kurikulum 2013 ialah kurikulum yang terpadu sebagai suatu konsep, dapat dikatakan sebagai sebuah sistem atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik. Ada 4 poin penting ya dalam kurikulum 2013. Ini edisi revisi terbaru yaitu 2017, yang mana berhubungan dengan keterampilan abad 21 yang harus kita sampaikan ya, yang harus tertera pada kurikulum. Yang pertama adalah penguatan pendidikan karakter
atau PPK, di mana pendidikan karakter ini sangat diperlukan, ya, sangat penting sekali untuk anak-anak, terutama di sekolah formal dan maupun informal, di mana dalam pendidikan karakter minimal, ya, 5 karakter yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang pertama adalah religius, yang kedua adalah nasional, yang ketiga adalah integritas, yang keempat adalah gotong royong, yang kelima adalah mandiri. Nah, jadi 5 karakter ini yang harus dimiliki oleh seluruh peserta didik. Yang pertama tadi adalah religius. Jadi yang paling utama adalah tingkat keimanan dan ketakwaan yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Yang kedua adalah nasionalis. Artinya bahwa setiap peserta didik harus mempunyai jiwa, ya, jiwa kebangsaan, ya, cinta tanah air terhadap negaranya. Yang ketiga adalah integritas. Artinya mempunyai kemampuan, ya, yang dapat menyatukan, ya, yang tidak dapat terpisahkan dari negara. Yang keempat adalah gotong royong. Nah, ini gotong royong ini untuk sekarang ini sudah mulai terkikis, makanya harus kita tanamkan lagi yang namanya gotong royong. Yang terakhir adalah mandiri. Jadi setiap peserta didik harus mempunyai karakter mandiri, artinya tidak tergantung terhadap orang lain. Nah, itu yang pertama, yang 4 poin penting dalam kurikulum 2013. Yang kedua adalah literasi. Nah, literasi di sini adalah suatu kemampuan, ya, baik lisan maupun tulisan, yang berupa kegiatan membaca, terus menyimak, berbicara, dan mendengar. Ini adalah literasi, di mana negara kita ini, hasil survei, ya, yang sudah membuktikan negara kita ini sangat rendah sekali tentang literasi. Nah, ini makanya harus ditanamkan kembali dari sejak dini tentang literasi. Yang ketiga adalah 4C. 4C yang pertama adalah creativity and innovation. Yang kedua adalah critical thinking and problem solving. Yang ketiga adalah communicative, dan yang keempat adalah collaborative. Nah, yang pertama adalah creativity and innovation. Yang maksudnya adalah bahwa peserta didik ini harus mempunyai kreativitas dan inovasi, ya. Yang kedua critical thinking and problem solving, artinya peserta didik ini harus mempunyai pemikiran yang kritis, dan selain itu juga harus mempunyai solusi, ya, solusi permasalahan. Jadi ada masalah dan harus bisa memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga adalah komunikatif, artinya mempunyai kemampuan secara lisan maupun tulisan berkomunikasi dengan lainnya. Yang keempat adalah kolaboratif, artinya mempunyai kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Nah, 4 poin terakhir adalah higher order thinking skill, artinya bahwa peserta didik ini harus mempunyai kemampuan, ya, kemampuan tingkat tinggi, ya, dapat mengevaluasi, dan terakhir yang paling utama adalah dapat mencipta, ya, hal-hal yang baru yang bisa meningkatkan daya nalar peserta didik. Nah, untuk selanjutnya adalah kita akan membahas tentang struktur kurikulum. Nah, antara kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 di dalam struktur kurikulum ini ada sedikit perbedaan. Yang pertama yang akan Bapak bahas adalah struktur kurikulum yang ada di kelas 10. Ini struktur kurikulum yang berlaku sebelum masa pandemi COVID-19. Di sini mata pelajaran terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok A, itu wajib atau kelompok wajib A, terdiri dari 6 mapel. Yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti, alokasinya adalah 3 jam. Yang kedua adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, alokasinya 2 jam. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia,
alokasinya 4 jam. Yang keempat, matematika alokasinya 4 jam. Yang kelima, sejarah Indonesia alokasinya 2 jam. Yang keenam, bahasa Inggris alokasinya 2 jam. Ini adalah termasuk kelompok wajib A. Nah, sedangkan yang termasuk kelompok wajib B di sini ada 3 mapel. Yang pertama adalah seni budaya. Alokasi waktunya adalah 2 jam. Yang kedua adalah pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, alokasinya 3 jam. Yang terakhir adalah prakarya dan kewirausahaan. Alokasinya waktunya adalah 2 jam. Nah, ditambah kelompok C-nya yaitu adalah peminatan, di mana ada 2. Yang pertama adalah peminatan, yang kedua adalah lintas minat. Untuk mata pelajaran peminatan ini adalah 12 jam, dan untuk mata pelajaran lintas minat 6 jam. Nah, untuk mata pelajaran peminatan ini disesuaikan dengan program masing-masing. Nanti di slide berikutnya akan dijelaskan. Nah, total keseluruhan ya, alokasi waktu per minggunya adalah untuk kelas 10 itu adalah 42 jam, dan nanti ditambah oleh bimbingan konseling sebanyak 2 jam. Jadi totalnya per minggu adalah 44 jam. Nah, berikutnya ini adalah struktur kurikulum untuk kelas 11. Nah, di sini ada sedikit perbedaan ya. Ada sedikit perbedaan antara kelas 10 dan kelas 11. Nah, tapi alokasi per minggunya tetap ya sama, yaitu 44 jam. Tapi di sini untuk kelas 11 BK-nya tidak dimasukkan ke jadwal mengajar. Artinya dilaksanakan bimbingan konselingnya di luar jam pelajaran. Selanjutnya adalah struktur kurikulum untuk kelas 12. Ini sama dengan struktur kurikulum yang ada pada kelas 11. Total jam per minggunya adalah 44 jam. Jadi untuk mata pelajaran BK-nya sama, tidak dimasukkan ke dalam jam mengajar, tapi dilaksanakan di luar pembelajaran. Nah, ini adalah mata pelajaran peminatan. Di sekolah kita, SMA Negeri 1 Majak ini ada 2 peminatan. Yang pertama adalah peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam atau MIPA, di mana mata pelajarannya ada 4 mapel. Yang pertama adalah matematika peminatan. Di sini untuk kelas 10 alokasi waktunya 3 jam, kelas 11 4 jam, kelas 12 4 jam. Yang kedua biologi, kelas 10 3 jam, kelas 11 4 jam, kelas 12 4 jam. Yang berikutnya adalah mata pelajaran fisika. Alokasi waktunya 3 jam untuk kelas 10, kelas 11 jam 4 jam, kelas 12 jam 4 jam. Terakhir adalah mata pelajaran kimia. Alokasi waktunya 3 jam untuk kelas 10, kelas 11 4 jam, dan kelas 12 4 jam. Nah, sedangkan untuk mata pelajaran peminatan untuk kelas IPS atau ilmu pengetahuan sosial, ini yang pertama adalah geografi. Alokasi waktunya 3 jam untuk kelas 10, 4 jam untuk kelas 11, kelas 12 4 jam. Sejarah yang kedua adalah sejarah. Sejarah di kelas 10 alokasinya 3 jam, kelas 11 4 jam, dan kelas 12 4 jam. Yang berikutnya adalah mata pelajaran sosiologi. Di kelas 10 adalah 3 jam, kelas 11 4 jam, dan kelas 12 4 jam. Terakhir, mata pelajaran ekonomi. Di kelas 10 3 jam, kelas 11 4 jam, dan kelas 12 4 jam. Nah, untuk selanjutnya adalah mata pelajaran lintas minat di SMA Negeri 1 Majak ini. Nah, untuk kelas 10 MIPA nanti mata pelajaran lintas minatnya ada 2 mapel. Yang pertama adalah ekonomi dan sastra Inggris. Kelas 10 IPS biologi dan sastra Inggris. Kelas 11 MIPA adalah ekonomi. Kelas 11 IPS biologi. Kelas 12 MIPA ekonomi, dan kelas 12 IPS biologi. Nah, itu adalah mata pelajaran lintas minat ya. Tadi ada mata pelajaran wajib A, wajib B, wajib C. Itu tadi terdiri dari mata pelajaran peminatan dan lintas minat.
Berikutnya akan dibahas tentang penilaian. Di sini komponen pertama adalah bentuk penilaian. Nah, penilaian yang akan dilakukan oleh pendidik ini akan berupa penilaian harian dan dapat juga disebut dengan penilaian tengah semester. Tapi di SMA Negeri 1 Maja ini, penilaian tengah semester ini kita lakukan serempak. Artinya seperti pelaksanaan penilaian akhir semester. Jadi tidak dilakukan secara individu oleh guru masing-masing, tapi dilaksanakan serentak. Nah, sedangkan untuk penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidik di sini ada penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, ujian sekolah, dan ujian berstandar nasional. Nah, sedangkan bentuk penilaian yang dilakukan oleh pemerintah, nah ini tahun yang kemarin ini ada yang namanya ujian nasional atau ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Tapi tahun kemarin karena adanya adanya pandemi COVID-19 sehingga pelaksanaan UNBK tahun yang kemarin ditiadakan. Nah, wacana dari pemerintah sebagai penggantinya adalah nanti akan dinamakan AKM. Atau apa itu AKM? Adalah asesmen kompetensi minimum. Ini nanti adalah program Kemendikbud untuk tahun 2021 ini akan menerapkan penilaian yang dinamakan dengan AKM. Masih berhubungan dengan penilaian. Komponen kedua adalah aspek yang dinilai. Nah, ini aspek yang dinilai, baik itu pendidikan, baik pendidik maupun satuan pendidikan sama, ada 3 ranah. Yang pertama adalah sikap, yang kedua adalah pengetahuan, yang keempat yang pertama adalah sikap, yang kedua adalah pengetahuan, yang ketiga adalah keterampilan. Nah, sedangkan aspek yang dinilai oleh pemerintah ini hanya berupa pengetahuan. Tapi ini nanti akan dirubah ya. Akan dirubah nanti sesuai dengan konsep yang namanya AKM tadi yang sudah dijelaskan. Nah, berikutnya adalah komponen laporan penilaian. Nah, di sini laporan penilaian tadi ada 3 aspek, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk pendidik ini nanti untuk sikap itu nanti berupa predikat dan deskripsi. Sedangkan untuk pengetahuan ada angka, ada predikat, dan ada deskripsi. Untuk keterampilan sama dengan pengetahuan, ada angka, ada predikat, dan ada deskripsi. Nah, sama dengan penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Jadi sama dengan yang dilakukan oleh pendidik. Nah, sedangkan oleh pemerintah ini laporan penilaiannya hanya berupa angka dan kategori. Ini berlaku pada tahun sebelumnya. Ada yang namanya SKHUN, di situ ada nilai dan ada kategorinya. Nah, selanjutnya adalah kriteria kelulusan. Kriteria kelulusan peserta didik di SMA 1 Maja ini ada 4 kriteria. Yang pertama adalah telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi, jika ingin lulus, yang pertama ini harus mengikuti pembelajaran dari kelas 10 sampai kelas 12. Buktinya apa? Buktinya adalah nilai yang tertera pada buku rapot. Yang kedua adalah penilaian atau minimal nilai SIK setiap mata pelajaran sesuai dengan KKM. Apa KKM? Adalah kriteria ketuntasan minimal atau disebut dengan KKM. Itu mata pelajaran masing-masing. Untuk kelas 10 KKM-nya adalah 75. Untuk kelas 10 KKM-nya adalah 70, kelas 11 75 dan kelas 12 75. Berikutnya adalah kriteria nilai sikap atau perilaku minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran. Jadi seluruh nilai sikap atau perilaku semua mata pelajaran minimal nilainya baik. Yang terakhir adalah lulus ujian sekolah berstandar nasional. Nah, itu adalah kriteria kelulusan peserta didik SMA Negeri 1 Maja. Yang berikutnya adalah tentang kriteria kenaikan kelas.
Nah, di sini ada beberapa poin yang harus diperhatikan untuk terutama untuk kelas 10 sebagai siswa baru ya yang nanti akan mulai melaksanakan pembelajaran. Di sini ada 5 kriteria kenaikan kelas. Yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Nah ini, jadi nanti kalian sebagai siswa kelas 10 nanti harus mempunyai atau menyelesaikan seluruh program pembelajarannya. Dibuktikan dengan apa? Dengan nilai yang tertera dalam buku rapor dari 2 semester. Kriteria yang kedua adalah dari sini sikap sekurang-kurangnya minimal baik. Nah, jadi sama dengan tadi ya, sikap minimal harus nilainya baik. Kriteria yang ketiga adalah deskripsi kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Nah ini untuk kelas 10 nanti diwajibkan harus mengikuti kegiatan pramuka blok. Nah ini adalah sebagai dasar nanti untuk penilaian kalian pada kegiatan ekstrakurikuler. Nanti pelaksanaannya untuk kegiatan pramuka blok ini akan dilaksanakan nanti setelah kegiatan MPLS. Jadi 2 hari kegiatan MPLS, nanti 2 hari lagi kegiatan pramuka blok. Untuk selanjutnya, kriteria selanjutnya adalah tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai pengetahuan dan atau keterampilan di bawah KKM. Artinya untuk kelas 10 nanti kalau nanti sudah mengalami pembelajaran selama 1 tahun ini, nilainya tidak boleh lebih dari 2 mata pelajaran yang nilainya di bawah KKM. Artinya kalau lebih dari 2 nanti ini tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Nah, untuk selanjutnya adalah jadwal pembelajaran ya, belajar dari rumah atau BDE di masa pandemi COVID-19 untuk sekolah kita yaitu SMA 1 Maja. Nah, ini karena wilayah kita termasuk zona oranye, mungkin nanti untuk pelaksanaan pembelajarannya kita akan melaksanakan secara daring. Nah, maka ini adalah jadwal nanti yang harus kalian perhatikan. Nanti akan berlaku untuk tahun pelajaran 2020-2021. Nah, di sini nanti jadwalnya nanti dari mulai hari Senin sampai Jumat. Untuk hari Senin ini nanti ada 3 mapel. Hari Selasa ada untuk hari Senin nanti di sini ada yang 3 mapel dan ada 4 mapel. Nah, diulangi ya. Untuk hari Senin di sini ada 4 mapel. Ya, bisa dilihat. Untuk hari Selasa nanti ada 4 mapel juga. Untuk hari Rabu ada 4 mapel, hari Kamis 3 mapel dan hari Jumat 3 mapel. Nah, ini nanti kita waktu pelaksanaannya dimulai pukul 7.30 sampai pukul 12.00. Nah, ini adalah tutorial belajar dari rumah atau BDE di masa pandemi COVID-19. Nah, sekolah kita ini untuk tahun sekarang kita akan mengoptimalkan web sekolah, di mana semua informasi terkait informasi sekolah atau terutama terkait tentang pembelajaran, yaitu pembelajaran dari rumah. Jadi semua kegiatan pembelajaran akan kita masukkan ke dalam web sekolah. Nah, di sini ada langkah-langkah atau tutorial untuk kalian nanti bagaimana cara memanfaatkan web sekolah atau mengakses web sekolah untuk nanti proses pembelajaran BDR di rumah. Di sini ada 6 langkah. Yang pertama adalah akses ke website, di mana website kita alamatnya adalah seman1majalebak.sch.id. Yang kedua adalah klik bagian menu.
Nah, nanti setelah kalian mengakses website Semanja, nanti kalian masuk lagi ke bagian menu. Setelah muncul bagian menu, nanti kalian klik tanda tambah pada menu kurikulum. Setelah itu nanti pilih salah satu laman belajar dari rumah atau BDR. Itu ada 3 jenjang. Jenjang kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, setelah yang keempat, yang langkah selanjutnya adalah pada halaman yang terbuka nanti pilih jadwal belajar yang sesuai dengan klik pada nama mapel atau nama mata pelajaran. Nanti akan muncul materi belajar. Nah, jadi nanti akan muncul materi belajar sesuai nanti mata pelajaran yang kalian klik pada halaman tersebut. Untuk lebih jelasnya di sini ada tutorial bagaimana cara menggunakan web sekolah, pembelajaran PDR menggunakan web sekolah. Di sini ada video tutorialnya. Silakan simak tutorial berikut, semoga bermanfaat. Berikut ini adalah tutorial belajar dari rumah untuk SMAN 1 Maja menggunakan website resmi sekolah. Langkah pertama, silakan akses official website SMAN 1 Maja menggunakan browser. Di sini dicontohkan menggunakan Chrome. Akses ke URL sman1majalebak.sch.id. Kemudian pada bagian menu dengan simbol garis 3, klik arahkan pada menu kurikulum, klik pada tanda plus di samping kanannya. Di sana terlihat ada menu belajar dari rumah kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Contoh, kita akan menuju halaman kelas 10. Klik pada menu tersebut, kelas 10. Setelah terbuka halaman yang dituju, menampilkan informasi jadwal pelajaran semester ganjil secara daring mulai dari hari Senin, Selasa sampai dengan hari Jumat. Contoh, kita akan mengikuti pada hari Selasa mata pelajaran PKWU jam ketiga. Maka klik pada nama mapel untuk mengikuti pembelajaran. Tunggu hingga halaman yang dituju selesai memuat. Nah, pada halaman inilah kelas virtual disediakan sebagai materi pelajaran siswa sesuai dengan kelasnya masing-masing. Untuk mengikuti kelas pembelajaran ini telah disediakan gambar yang berupa kelas virtual, di mana langkah-langkahnya adalah sesuai dengan nomor urut yang tertera pada gambar tersebut. Nomor 1 adalah bendera, nomor 2 adalah Al-Quran, nomor 3 adalah papan tulis. Maksudnya adalah siswa silahkan klik sesuai dengan urutan nomor tersebut. Nomor 1 bendera, maka pembelajaran dimulai dengan lagu Indonesia Raya. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran, maka langkah yang kedua adalah membaca ayat suci Al-Quran. Dan yang ketiga adalah materi pelajarannya. Saya contohkan ketika kita klik pada gambar bendera. Skip. Ketika setelah selesai, tinggal klik tombol kembali atau back. Kemudian diikuti dengan langkah kedua dan langkah selanjutnya sampai dengan selesai. Misal yang terakhir adalah nomor 3, yaitu materi inti dari pelajaran. Diklik maka mengarah pada halaman materi pertemuan 1.
sampai dengan instruksi terakhir dari informasi yang ditampilkan pada halaman ini, maka selesailah pembelajaran daring dari rumah. Sekian, terima kasih. Demikian tadi video tutorial tentang pelaksanaan belajar dari rumah itu menggunakan atau memanfaatkan web sekolah. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang paham, nanti silakan komunikasi langsung dengan para tim IT di SMA Negeri 1 Maja. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan memberikan tugas terkait tentang materi yang telah Bapak sampaikan tadi, yaitu tentang kurikulum 2013. Nanti kalian silakan tinggal akses alamat ini, nanti oleh panitia akan di-share di grup. Nah, ini nanti dari link ini nanti ada soal yang harus kalian jawab dan wajib dikerjakan. Oke, demikian materi yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pemaparan materi dari Pak Muhiri Pai MPD dengan materi kurikulum SMA Negeri 1 Maja. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.